ada ide gitu, gini menyatakan ini. Nah, tapi dia tidak masukkan itu maksudnya kepada mahasiswa. I see. Karena kan dia membahasakannya kembali, tapi ide itu tidak murni datang dari diri dia. Itu kan berarti plagiarisme, Pak. Dia itu masuk plagiarisme ya? Iya, dia kan ngambil ide orang lain yang dia dengar ataupun dari. Halo para pejuang skripsi, kembali lagi di podcast Pejuang Skripsi bersama saya Heru Mudianto MPD. Oke, setelah beberapa episode, kita udah berminggu-minggu ya untuk beberapa materi tentang penyusunan skripsi. Nah, kita udah beberapa episode lagi di episode terakhir ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang hal yang sepele tapi biasanya diurgensikan banget oleh dosen, yaitu teknik penulisan akademik dan tata cara pengutipan. Nah, tentu saya nggak sendirian. Saya sudah bersama Dr. Leni Sriwahyuni. Halo Ibu. Hai. Alhamdulillah. Gimana sehat Ibu? Alhamdulillah Bapak sehat. Oke. Sebelum kita ngobrol jauh, tadi yang saya bilang bahwa sebenarnya teknik penulisan akademik ini harusnya mahasiswa sudah menguasainya ya Ibu ya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih teknik penulisan akademik dan cara pengutipan khususnya? Bagaimana menurut Ibu? Teknik penulisan akademik ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kan kita itu mau menulis karya tulis ilmiah yang mana ada ketentuan yang harus kita patuhi. Nah, terutama dalam teknik penggunaan bahasa, terus juga dalam mematuhi struktur dari penulisan itu sendiri, dan terakhir yang paling penting itu adalah pengutipan. Oke, pengutipan ya. Ya. Oke. Nah, untuk pengutipan sendiri, pengutipan itu kan pengambilan ide ataupun beberapa bagian dari tulisan orang lain. Oke. Nah, yang mana itu memiliki fungsi biasanya yang pertama itu untuk memperkuat argumen kita. Nah, terus yang kedua biasanya untuk memperjelas tulisan, dan terakhir itu untuk menambah kredibilitas dari tulisan yang kita buat tersebut. Gitu, Oke, berarti teknik penulisan ini bukan hanya sekedar penulisan, tapi ya untuk memperkuat penelitian kita juga berarti ya. Karena ya tadi mungkin penelitian ini sesuai dengan teori ABCD gitu ya. Oke, kalau ininya nih Bu kan udah lumayan banyak, pasti menjadi pembimbing banyak mahasiswa lah ya. Nah, yang paling fatal dilakukan oleh mahasiswa ketika melakukan penulisan akademik atau cara pengutipan apa nih yang biasanya umum dilakukan dan paling fatalnya oleh mahasiswa? Mereka itu biasanya pintar mengelabui. Maksudnya, ntar dulu nih, mengelabui gimana nih? Ntar dulu nih. Belum tahu ya Pak ya. Ntar dulu nih. Beberapa mahasiswa saya ada. Itu kedetek lah bagi kita yang sudah peka, tahu, oh ini pasti nggak langsung ngerujuk ke sumber aslinya, tapi mereka tuh mengambil kutipan karya si A itu dari tulisan orang lain, tapi yang dijadikan rujukannya itu si penulis aslinya gitu, atau bentar. sumber aslinya gitu. Misalnya menurut Sugiono dari Sujatmiko. Sebenarnya mereka lihatnya dari Sujatmiko. Betul. Tapi mereka langsung nulisnya Sugiono. Iya. Oh, itu mengelabui kayak gitu. Pas di cross check bukunya buku apa di halaman berapa, anak nggak bisa jelasin. Jadi kita tahu, apalagi kalau yang berbahasa asing kan sudah ketebak nih kemampuan anak, kita sudah tahu nih kemampuan anak sampai mana. Oke, kok referensinya banyak bersumber dari buku-buku asing ya, dan itu langsung loh dirujuknya. Nah, kita cross check lagi, pastikan ternyata pada akhirnya setelah kita tanya jawab gitu lebih lanjut, akhirnya iya pinter ya dari jurnal si A, dan saya tulisnya itu penulis aslinya. Karena kan referensinya sudah ada Pak. Iya. Misalnya Bapak nulis jurnal mengambil kutipan dari Sugiono. Nah, mahasiswa Bapak itu ngambil tulisan ngambil kutipan sebutan dari tulisan Bapak. Tapi yang dicantumi di deskripsi mereka itu adalah Sugiononya, karena bisa langsung ngecek ke daftar pustaka Bapak. Iya, benar. Oke, pemain ya. Ini kayaknya ada nggak yang kayak gitu? Tapi sebenarnya gini, walaupun mahasiswa melakukan itu, sebenarnya dosen juga tahu lah ya. Kita bisa tahu dalam artian gini. Contoh kayak tadi referensi asing. Kalau di saya, kita bisa tahu
ini ahli-ahli ini kita mungkin tahu bukunya, tahu penelitiannya, sehingga kayaknya ini nggak mungkin mahasiswa sampai ngutip deh, karena ini kejauhan deh, gitu. Ya kan? Ini kayaknya buku, saya juga pernah ngalamin gitu. Ini kayaknya nyari buku ini tuh susah gitu. Ini nyari susah. Kenapa? Karena ketika kita nyari itu, ini mahal nih buku. Kok bisa-bisanya mahasiswa dalam tanda kutip bisa langsung mengutip itu gitu. Kayaknya impossible deh, apalagi ya kita tahu kemampuan mahasiswanya segimana gitu. Jadi sebenarnya dosen tahu ya Bu ya? Tahu banget gitu. Apa kita juga kan pernah jadi mahasiswa. Ya, oke. Jadi makanya hati-hati ya teman-teman mahasiswa, jangan berani melakukan hal-hal yang tidak baik karena kami juga pasti sebenarnya bisa mendeteksi. Gitu. Oke, jadi itu ya. Jangan anggap dosen Anda nggak tahu ya, para pejuang skripsi. Oke, tapi ini Bu. Seberapa besar sih dampak kesalahan pengutipan terhadap penilaian skripsi ini? Biasanya itu akan berpengaruh pada kredibilitas, Pak. Jadi nantinya tingkat kepercayaannya jadi rendah gitu. Berarti dengan anak salah mengutip atau cara pengutipannya kurang tepat, kan kita langsung meragukan. Apakah betul seperti ini? Apakah betul hasil penelitiannya begitu? Apakah memang jadi begini? Kredibilitas penelitiannya diragukan karena kita tahu ada kebohongan yang Anda tambahkan di situ ya, gitu. Sehingga kita ya meragukan keseluruhan isinya. Ini penelitiannya jadinya bener nggak sih dilakukan gitu? Karena kita tahu ada kecurangan di situ gitu ya. Oke. Terus ini, apa ciri-ciri tulisan akademik yang baik menurut Bu E? Ciri-ciri tulisan akademik yang baik biasanya dilihat juga dari cara pengutipannya. Nah, makanya yang masih manual, hati-hati. Kadang kita memang sudah betul ya mengutipnya gitu. Cuma kadang nanti teledor di penulisan daftar pustakanya ada yang terlewat. Nah, makanya kita diharuskan menggunakan sitasi yang otomatis. Jadi itu nanti kan langsung ke record ya Pak ya, kebaca gitu. Jadi tinggal nanti narik di daftar pustaka itu, kita tidak usah lagi menulis manual satu persatu. Dan itu kan biasanya akan menimbulkan human error. Adanya yang terlewat lah, adanya yang tadinya ada di daftar pustaka ternyata sama dosennya minta dihapus kutipannya karena tidak relevan, di daftar pustakanya tidak dihapus, jadi kan masalah lagi gitu, match ya antara apa yang dikutip dengan daftar pustakanya. Nah, jika kita memang masih menggunakan pengutipan yang manual. Nah, sekarang kan sudah banyak ya aplikasi yang bisa kita pakai, ada Delay, ada Jotero, dan itu akan membantu kita dalam proses sitasi. Misal gini Bu, ada mahasiswa sebenarnya dia benar-benar mengutip itu dengan benar, tapi dia salah, bukan salah ya, mungkin lupa ya tadi karena manual, lupa menyantumkan di referensi atau pengutipannya nggak dikutip dan lain sebagainya lah. Jadi dia nggak ada niatan untuk melakukan kecurangan yang awal yang tadi ya gitu. Cuman karena dia manual, jadi ada nih yang terlupa. Apakah kutipannya, ibaratnya misal menurut Sugiono 2020-nya nggak ada atau di referensinya. Jadi menurut Sugiono 2020, tapi ketika kita dicek referensinya nggak ada. Nah itu efeknya apa Bu? Ya efeknya nanti akan ada masalah, nanti bisa kalau dicek di similarity-nya jadi tinggi kan karena dia tidak match dengan kutipan. Oh, kan nanti, jadi dicek plagiarismenya dia kena ya. Gitu, karena kan tidak ada kutipan yang mendasari padahal itu sudah terdeteksi sebagai pikiran, hasil olah pikir ataupun pendapat tulisan orang lain, bukan hasil dia sendiri. Oke, jadi itu efeknya ke plagiarisme ya teman-teman ya. Dan itu ya tadi kita kalau nggak hati-hati, jadi walaupun kita nggak ada niatan nih ya sebenarnya ya, gitu nggak ada niatan yang jahat ataupun yang apa, tapi ketika kita lupa tidak mencantumkan itu bisa jadi temuan bahwa Anda menjiplak, Anda plagiat gitu ya. Terindikasi kecurangan. Jadi sebenarnya hal yang simpel tapi efeknya agak berat ya. Betul Pak. Kan jenis plagiarisme itu juga ada 3 ya Pak ya. Ada yang total, berarti dia mengutip secara utuh, pindahin. Itu kopas lah. Selesai ya. Oke, selesai. Ada yang istilahnya itu kain perca. Kain perca itu kayak caplok gitu. Dikombinasi.
paragraf pertama ambil dari sini, paragraf 2 ambil sini, 3 sini, 4 sini, campurin aja. Oke. Mix, jadi kan kayak nggak kelihatan ya, ngebaur. Ada yang ini nih, yang sering ditemukan di mahasiswa itu yang tipe ketiga, yang parafrase. Parafrase. Itu biasanya anak tuh dapat idenya sebenarnya dari orang lain, Pak. Dia setelah baca buku apa, atau dia setelah dengar ceramah pidato siapa, dia ada ide gitu, gini menyatakan ini. Nah, tapi dia tidak masukkan itu maksudnya ke parafrase. I see. Karena kan dia membahasakannya kembali, tapi ide itu tidak murni datang dari diri dia. Itu kan berarti plagiarisme, Pak. Dia itu masuk plagiarisme ya? Iya, dia kan ngambil ide orang lain yang dia dengar ataupun dari buku yang dia baca. Dia dapat ide itu kan. Harusnya kan dimasukkan sumber tersebut, bahwa saya itu dapat ide tersebut murni, bukan atas dasar saya sendiri, tapi saya terpengaruh ataupun saya dapat idenya dari sumber ini. Dan anak-anak atau mahasiswa itu kadang ada yang kayak gitu. Ini kan saya sudah jauh, bahasanya sudah jauh dari apa yang dinyatakan dalam buku. Iya, saya nggak copy paste kok, saya nggak nyontek kok, gitu ya. Tapi kan idenya kalau sama, ibaratnya gini lah, misal kita habis nonton film Spider-Man. Di Spider-Man itu ada kutipan bersama kekuatan yang besar, lahir tanggung jawab besar, ya kan? Nah, kemudian kita menulis itu tuh, tapi nggak sama persis itu kok, gitu. Kita harus memiliki, misalnya ya, tanggung jawab yang besar ketika kita dibebankan oleh kekuatan yang besar, bla bla bla. Itu kan nggak plek-plek tuh. Tapi pemikiran itu bukan dari itu, tapi emang dari Spider-Man, sehingga itu juga termasuk plagiarisme. Iya, plagiarisme tipe ketiga yang parafrase. Yang parafrase tadi ya. Jadi ketika kita ibaratnya ada pemikiran dari orang lain, at least kita harus mengkutip gitu pemikiran tersebut, bahwa saya mendapatkan itu dari Spider-Man misalnya ya. Itu kan bentuk penghargaan kita, Pak. Kayaknya ini agak berat nih yang ketiga nih. Kalau yang satu Kopas oke. Mereka saya yakin pejuang skripsi paham. Kemudian yang kata Ibu Kain Perca tadi ya, tempel oke, kayaknya mereka paham. Cuman yang ketiga agak berat nih. Berarti dalam tanda kutip bisa jadi ketika kita terinspirasi dari apapun, itu harus dikutip dong. Dengan catatan jika itu bukan merupakan pengetahuan atau common sense. Misalnya apa ya? Garam itu asin. Kita nggak perlu kutipan kan, Pak? Karena semua orang sudah tahu, anak SD juga udah tahu. Oke. Cuma misalnya kita menyatakan bahwa bisa ular kobra itu bisa digunakan untuk mempercantik kulit wajah. Kita kan bukan ekspertis, kita bukan ahli, kita harus sadar. Makanya pernyataan tersebut ya harus didukung. Jadi kalau pernyataannya common sense, it's okay. Kita nggak usah mencantumkan apapun gitu ya. Tapi ketika spesifik dan ibaratnya butuh expert untuk menyatakan hal itu, dan kita dalam tanda kutip mengetahui itu karena pemikiran orang lain, itu harus dikutip. Oke. Ini menarik. Tidak bisa sembarangan ya, sebagai mahasiswa pastikan. Ini kayaknya setelah podcast ini para pejuang skripsi makin berat pikirannya. Aku nulis apa, Pak? Bisa. Oke. Sekarang gini, Bu anggaplah saya adalah mahasiswa yang sedang nulis penulisan karya ilmiah ini, penulisan akademik ini, dan saya lagi mau nulis kutipan-kutipan. Apa step by step yang harus dilakukan supaya saya mematuhi aturan dan sesuai benar cara tulisannya menurut Bu tadi? Oke. Yang pertama, kita repositori dulu sumber-sumber yang akan kita jadikan sebagai rujukan kita. Nah, nanti langsung di-linkkan ataupun di-input ke Mendeley. Nah, baru nanti kita kan akan sesuaikan kebutuhan yang mana saja. Kalau sudah masuk semua ke bank datanya, nah, nanti yang kedua kan kita tinggal pakai apa yang mau kita pakai atau yang benar-benar relevan dengan tulisan kita yang mana saja, karena belum tentu semua daftar pustaka yang kita sudah kumpulkan itu belum tentu dipakai. Ya, belum tentu dipakai. Nah, sehingga nanti setelah kita gunakan kutipan tersebut, otomatis kan kalau kita pakai Mendeley atau Jotero itu kan langsung tertarik. Otomatis ya. Dan ketika kita cek daftar pustaka, ya sudah sesuai. Ada. Gitu. Jadi yang pertama memang harus itu kumpulkan dulu
bacaan-bacaan ataupun sumber-sumber referensi yang akan kita jadikan sebagai bahan tulisan kita. Nah, nanti ya tinggal dikutip sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah ada di bank data kan tinggal tarik-tarik aja, recall doang. Itu aja simpel. Itu aja simpel ya. Iya. Dan terakhir pastikan jika memang itu tulisannya ide tersebut bukan berasal dari kita sendiri, ya kita harus akui siapa yang mencetuskannya atau dari siapa kamu dapatnya. Itu yang paling penting dijaga. Ya, karena kita kadang sering merasa itu kita narasikan sendiri, dan itu narasi saya dapat gitu ya? sendiri loh, tapi kan setelah ditelusuri betul tidak. Saya ada pengaruh. Berarti simpel ya sebenarnya. Langkah pertamanya mungkin kalau sebelum teman-teman mau nyusun apapun itu, cari aja dulu sumbernya, kumpulin ya. Jadi misal teori A, teori B, teori C, variabel A, udah cari aja sumber variabel A nih gitu, kumpulin sebanyak-banyaknya. Iya ya. Kemudian, nah ini fungsinya. Kita pakai tools ya kayak Mendeley, kayak Zotero, enaknya tuh itu gitu. Sehingga kita tinggal kalau tadi bank sumbernya udah ada, kita tinggal cari, oh aku butuh pernyataan seperti ini. Kemudian di bank sumberku udah ada belum ya? Oh udah ada 1, 2, tinggal tarik karena dia akan otomatis di kutipannya ada, di referensinya ada gitu ya. Oke, lumayan simpel loh. Jadi jangan malas aja ini. Langsung stres gitu. Waduh, nanti dikit-dikit tulisan saya kena plagiasi. Dikit-dikit plagiasi. Enggak. Cuma pastikan saja pernyataan umum atau khusus. Kemudian tadi Bu, ada nggak ini saya akan nyerempet menggunakan penggunaan AI di kutipan nih. Jadi apakah menggunakan AI seperti ChatGPT itu boleh? Kalau boleh, bagaimana cara mengutipnya yang benar? Penggunaan AI kan sekarang sudah tidak bisa dilepaskan ya ke kehidupan akademik, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Nah, cuma kan ada batasan-batasannya. Nah, ketika kita minta bantuan AI untuk mencarikan referensi, silahkan boleh-boleh saja. Cuma kita harus pastikan referensinya valid tidak. Karena kadang ada kan langsung sebenarnya Sugiono atau Miles dan Hammersman. Nah, kita kalau ada di linknya, dikasih linknya juga, kita cek, klik linknya, betul tidak merujuk pada sumber tersebut. Jadi nanti larinya kemana? Jadi kita tetap yang harus teliti. Kita boleh mainkan AI, tapi jangan sampai kita dibodohi oleh AI. Asal percaya aja, oh udah dapat nih kutipannya, udah ada, bahkan sudah ada halamannya. Kan belum tentu. Nah, ini juga yang pengen saya bahas nih. Kadang AI juga kan halu ya Bu ya. Jadi kadang mahasiswa itu, oh coba carikan sumber ini. Kemudian AI cantumkan link jurnal ABC yang iya tadi halaman sekian gitu. Ketika kita telusuri lah jurnalnya aja nggak ada, kok bisa ada halamannya gitu. Jadi mungkin penggunaan AI-nya boleh dalam tanda kutip, tapi pastikan hasilnya, misal kita lagi nyari, kita coba dong nyari data stunting di Indonesia itu ada berapa. Mungkin kita boleh minta tolong AI untuk mencarikan datanya. Tapi tadi verifikasi lagi berarti ya, apakah datanya betul atau enggak, sumbernya enggak oke atau enggak, valid atau enggak gitu ya. Oke. Berarti secara realnya AI boleh untuk brainstorming kayak ngobrol kali ya, cari sumber kayak Google lah bahasanya. Nah, tapi tadi checking ulang lagi gitu ya. Dan pengutipannya gimana Bu? Apakah boleh ChatGPT 2026 atau gimana nih? Itu kan harus ada lebih baik yang namanya pengutipan itu harus adanya parafrase sehingga tidak bentuk pengutipan langsung. Nah, kalau kita tanya ke ChatGPT itu kan kita cuma minta sumbernya aja, tolong carikan buku-buku yang berhubungan dengan metode kualitatif, deskriptif misalnya, dan kutipan yang mendukung pada pemilihan metode kualitatif tersebut pada penelitian jenis saya yang seperti ini. Nah, nanti kan dikasih. Nah, kita kan nanti mencocokkan lagi. Jika dikasih link, kita langsung akses linknya. Kalau betul, ya kita parafrase karena memang ternyata sumbernya betul. Kalau tidak, ya berarti kita abaikan cari lagi gitu. Jangan sampai kita pakai dari AI dan AI-nya juga tidak bisa dikonfirmasi validitas dari sumber referensi yang kita dapatkan dari AI tersebut.
Ternyata tidak valid ya. Tidak boleh. Skip aja. Anggap aja kita bisa chat GPT gitu 2002 ini. Tapi berarti pengutipannya bukan chat GPT-nya. Misal chat GPT itu merujuk ke link jurnal, ya pengutipannya ke jurnal itu langsung berarti ya. Misal penulisnya Suyono 2020, ya udah Suyono 2020 itu gitu. Cuman tadi pastikan bahwa emang jurnalnya ada. Itu kalau jurnalnya ada baru kita bisa mengutip itu, kalau enggak ya abaikan, kita anggap data bodong aja kali ya. Iya, betul. Dan kita kan konfirmasi lagi apa yang dinyatakan oleh ChatGPT, sebenarnya pernyataan ini betul nggak di jurnal, walaupun sudah nge-link ke jurnalnya dan tulisnya betul juga, karena kan belum tentu juga. Makanya itu yang harus kita butuhkan adalah ketelitian. Oke. Sebelum terakhir ada satu pertanyaan yang mungkin bisa membantu pejuang skripsi untuk penulisan akademik dan tata cara pengutipan ini, Bu E. Walaupun tadi Bu E udah sebutkan, ada tools yang simple nggak untuk membantu teman-teman untuk menulis secara akademik dengan baik dan cara mengutip dengan baik? Kalau aplikasi Zotero ataupun Mendeley berat ya, karena biasanya kalau laptop yang sudah lama juga kadang nggak support. Nah, paling kita bisa gunakan referensi yang ada di Microsoft Word. Karena kan ada bagian referensi ya, yang bisa di sana juga melakukan sitasi otomatis. Cuma kita nanti datanya input manual, tetap saja tidak bisa tarik file. Nah, jadi kita masukkan penulisnya siapa, tahun berapa terbitnya, volume nomor kalau di Microsoft Word juga ada ya? Ada. Itu ya, kalau tidak salah itu di kotak reference. Nah, itu nanti bisa membantu kita untuk bisa melakukan sitasi otomatis tanpa perlu alat berupa Mendeley ataupun Zotero jika memang laptopnya tidak support gitu, Pak. Tapi kalau support, tools yang paling praktis itu Mendeley, Zotero lah ya, dua itu yang biasanya dipakai lah ya. Bahkan sama dosen pun dipakai ya. Jadi standar dosen ya Pak ya. Iya, asal teman-teman tahu aja, dosen juga pasti mengandalkan dua alat itu gitu. Oke. Dan terakhir nih Bu ada pesan yang ingin disampaikan nggak untuk para pejuang skripsi agar bisa menghasilkan tulisan akademik yang berkualitas, rapi, dan benar secara pengutipan dan penulisannya? Monggo kepada teman-teman. Baik, teman-teman pejuang skripsi. Nah, ketika kalian ingin menulis skripsi, pastikan kutipan kalian itu dilakukan dengan cara yang baik, patuhi aturan-aturan yang berlaku dalam tata cara pengutipan. Yang pertama, cantumkan sumber referensi dari semua sumber yang kalian pakai, baik itu buku, jurnal, ataupun pidato. Nah, dan pastikan semua kutipan yang kalian cantumkan itu masuk ke dalam daftar pustaka, sehingga kredibilitas tulisan kalian bisa diakui dan tingkat kepercayaan menjadi lebih baik. Itu saja, semangat, semoga kalian lancar skripsinya dan bisa mengutip dengan baik. Oke, terima kasih Ibu Leni udah hadir dan menemani semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi obrolan yang bermanfaat buat teman-teman pejuang skripsi. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.